Pada video kali ini saya akan berbagi tentang metode integrasi langsung pada persamaan diferensial parsial orde 1. Metode integrasi langsung digunakan jika persamaan dapat diintegrasikan terhadap salah satu variabel. Contoh, tentukan solusi umum persamaan diferensial parsial berikut. UXY sama dengan 0 atau dibaca turunan parsial terhadap X dan Y sama dengan 0. Penyelesaiannya, persamaan diferensial parsial pada soal di atas dapat kita tulis dalam bentuk notasi eksplisit seperti ini. Langkah pertama, kita integrasikan terhadap Y terlebih dahulu. Kalau kita integrasikan terhadap Y terlebih dahulu, maka ini sama dengan turunan parsial U terhadap X. Nah, di sini kita ganti turunan parsial U terhadap dx dan y sama dengan 0. Maka integral dari 0 terhadap dy itu sama dengan 0. Ingat, ini adalah integral tak tentu, maka harus ditambah dengan konstanta. Berarti 0 tambah konstanta adalah konstanta. Nah, karena di sini adalah kita mencari fungsi UX atau turunan parsial U terhadap X, maka di sini konstantanya adalah konstanta variabel X. Karena C1X ini adalah hasil pengintegralan dari dy atau turunan parsial U terhadap dx, maka C1X ini adalah fungsi sembarang terhadap variabel X. Langkah selanjutnya, C1X ini kita integralkan terhadap dx, berarti integral dari C1x dx kita beri nama fungsi fx. Nah, berarti integral C1x dx ini sama dengan fungsi fx, berarti karena ini integral tak tentu maka harus ada konstanta. Berarti di sini adalah fungsi sembarang dari variabel y-nya adalah gy, atau bisa kita tulis dengan fx sama dengan integral C1x dx dengan gy sama dengan fungsi sembarang dari y. Kalau tadi kita integralkan terhadap dy terlebih dahulu. Nah, sekarang cara kedua, kita bisa integralkan terhadap dx terlebih dahulu. Nah, berarti di sini kalau diintegralkan terhadap dx terlebih dahulu, maka kita mencari uy atau turunan parsial u terhadap y. Nah, di sini turunan parsial u terhadap dx dy ini sama dengan 0. Maka kalau diintegralkan berarti di sini adalah 0, kemudian karena integral tak tentu maka kita harus ditambah dengan konstanta. Nah, karena di sini diintegralkan terhadap dx dan kita mencari turunan parsial u terhadap y, maka di sini adalah fungsi sembarang variabel y. Kemudian dari C1y kita integralkan terhadap dy, maka integral dari C1y terhadap dy ini sama dengan fungsi gy, dan fx ini adalah fungsi sembarang dari variabel x. Dengan gy sama dengan integral dari C1y dy, di mana fx adalah fungsi sembarang dari x. Contoh kedua, tentukan solusi umum persamaan diferensial berikut. UXY atau turunan parsial U terhadap XY-nya sama dengan XY. Penyelesaiannya, kita tulis persamaan diferensial parsial di atas dalam bentuk notasi eksplisit. Berarti di sini adalah turunan parsial U terhadap X dan Y sama dengan XY. Langkah pertama, kita integrasikan terhadap dy terlebih dahulu, berarti kita mencari turunan parsial U terhadap X. Nah, sekarang kita ganti turunan parsial U terhadap XY-nya itu menjadi XY ya, sesuai dengan soal. Maka X diintegralkan terhadap dy ini tetap X, kemudian Y diintegralkan terhadap dy menjadi setengah Y kuadrat. Nah, karena ini integral tak tentu, maka harus ada konstanta. Nah, karena ini adalah diintegralkan terhadap dy dan yang kita cari adalah turunan parsial U terhadap dx, maka konstantanya ini adalah mengandung variabel X. Langkah selanjutnya adalah kita integralkan terhadap dx. Berarti setengah x y kuadrat ditambah C1x kita integralkan terhadap dx. Hasilnya adalah setengah x diintegralkan terhadap dx menjadi 1/4 x kuadrat. Y kuadrat diintegralkan terhadap dx adalah tetap y kuadrat. Kemudian integral dari C1x dx kita beri nama adalah fx. Karena ini integral tak tentu, maka harus ada
fungsi sembarang atau konstanta terhadap variabel y, yaitu kita kasih nama gy. Cara yang kedua, kita integrasikan terhadap dx, berarti kita mencari turunan parsial u terhadap y. Nah, maka integral dari xy terhadap dx adalah y-nya kita tulis kembali, kemudian x diintegralkan terhadap dx menjadi setengah x kuadrat. Karena ini adalah integral tak tentu, maka harus ada konstanta. Nah, di sini karena diintegrasikan terhadap dx dan yang kita cari adalah turunan parsial u terhadap y, maka C1 ini adalah mengandung variabel y. Setelah ini kita integrasikan terhadap dy. Maka 1/2 x kuadrat y diintegralkan terhadap dy menjadi 1/4 x kuadrat y kuadrat. Kemudian integral C1y terhadap dy kita beri nama adalah gy. Karena diintegralkan terhadap dy, maka konstantanya berupa fungsi sembarang terhadap fx. Nah, maka bisa kita lihat turunan parsial kedua cara ini hasilnya adalah sama. Contoh ketiga, tentukan solusi umum persamaan diferensial parsial berikut. Turunan parsial u terhadap xy dikurangi turunan parsial u terhadap x sama dengan 0. Penyelesaiannya bisa kita tulis dalam notasi eksplisit berbentuk seperti ini. Kemudian kita misalkan bahwa v atau vxy ini adalah turunan parsial u terhadap x. Nah, karena yang dimisalkan turunan parsial u terhadap x adalah v, maka turunan parsial u terhadap x dan y ini sama dengan turunan parsial v terhadap y. Kemudian di sini turunan parsial u terhadap x kita tulis yang kita misalkan tadi adalah v. Berarti menjadi turunan parsial v terhadap y dikurangi v sama dengan 0. Nah, kemudian v-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, setelah kita pindahkan ke sebelah kanan, kita atur posisi bahwa si v-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi 1/v dan turunan dy-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Dan untuk menghilangkan turunan parsial v dan turunan parsial y, maka kedua ruas harus kita integralkan. Maka integral dari 1/v diintegralkan terhadap v, maka menjadi ln v. Kemudian sebelah kanan integral 1 terhadap dy berarti menjadi y. Ingat ini adalah integral tak tentu, maka harus ditambahkan dengan konstanta. Karena di sini diintegralkan terhadap dy, maka konstantanya adalah mengandung variabel x. Nah, kemudian di sini untuk menghilangkan ln, maka kedua ruas harus kita jadikan fungsi eksponen. Nah, berarti ini adalah menjadi e pangkat ln v sama dengan e pangkat y ditambah cx. Nah, e pangkat ln vxy ini sama aja dengan fungsi vxy, maka di sini e pangkat y ditambah cx, maka ini sama aja dengan e pangkat y dikali e pangkat cx. Nah, karena e pangkat cx ini adalah konstanta mengandung variabel x, nah maka bisa kita tulis dalam bentuk ax. Karena tadi kita misalkan turunan parsial u terhadap v, maka kita harus kembalikan lagi menjadi fungsi u. Nah, tadi kita dapat bahwa fungsi v-nya adalah ax e pangkat x, berarti turunan parsial u terhadap x kita harus kembalikan ke fungsi v. Untuk menghilangkan turunan parsialnya, maka kedua ruas harus kita integralkan. Kemudian turunan parsial terhadap du menjadi fungsi u. E pangkat y ini adalah konstanta, maka bisa kita keluarkan. Berarti menjadi e pangkat y integral ax dx. Nah, di sini integral ax dx, nah ini integral tak tentu dan integral parsial. Karena diintegralkan terhadap dx, maka harus kita tambah dengan fungsi sembarang terhadap y. Maka hasilnya fungsi u xy adalah e pangkat y dikali integral ax dx ditambah gy, di mana integral ax dx sama dengan fx, maka fungsi u xy sama dengan e pangkat y dikali fx ditambah gy. Terima kasih.